Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Sementara itu di kamar sebelah, Bisma tak dapat memejamkan matanya dari rasa kantuk yang sedari tadi menyerang. Perlahan menghilang entah kemana, hatinya mendadak tak tenang, entah mengapa. Amel keluar dari kamar ingin melihat kembali isi pila ini. Saat ia akan melangkah, ia melihat Bisma pun keluar dari kamarnya. Amel dan Bisma tiba di pintu belakang dapur yang menghubungkan ke arah halaman belakang pila tersebut. Ketika mereka akan membuka pintu tersebut, mereka dikagetkan dengan suara seseorang. Siapa kalian?" Sontak Amel dan Bisma langsung menoleh ke hadapan mereka. Kini berdiri seorang pria sepuh, berpakaian kaos oblong, dengan celana selutut. Wajahnya begitu teduh dan tampak jika beliau orang baik. Namun aura beliau begitu dingin dan tegas. Kami peserta LDKS di Gedung Mandala, Kek. Tapi kami nggak sengaja masuk ke sini, karena teman kami berjalan begitu saja kemari," ucap Amel. "Jangan sekali-kali kalian buka pintu di malam hari. Kalian tamu di sini. Jaga sopan santun kalian," tegas kakek tersebut. Iya kek, maafkan kami. Sudah lancang masuk kemari. Ngomong-ngomong kek, kakek yang punya villa ini, tanya Bisma. "Kalian jangan terlalu lama di sini. Di sini bukan tempat kalian. Pesanku, lekas keluar dari sini ketika kalian menemukan jalan keluar." Iya kek, kami juga berniat ingin keluar dari sini, tapi pintu depan tiba-tiba terkunci, tidak bisa dibuka. Apakah kakek punya kunci cadangannya kek? Bolehkah kami minjamnya untuk keluar? Kalian berdua tidak sama dengan teman-teman kalian yang lain. Kakek yakin kalian bisa menganalisa tempat ini. Pesan kakek, segeralah pergi dari sini jika kalian menemukan jalan keluar. Jangan hiraukan yang bukan urusan kalian, dan jangan terkecoh. Apakah kakek yang menjaga villa ini, kek? Tanya Bisma sekali lagi. Aku selalu di sini, tapi aku tak selalu ada dan terlihat. Hanya itu yang bisa aku jawab saat ini. Maksud kakek? Sudahlah, ingat pesan-pesanku tadi. Tiba-tiba Amel dan Bisma mendengar suara teman-teman mereka. "Mel, bangun Mel." "Ya Beb, bangun Beb," ucap Aulia dan Cika sambil menepuk-nepuk pipi Amel. Woi, bangun kamu Bis," ucap Andre dan Denny. Amel dan Bisma sama-sama tersadar. Mereka buka mata dan mendapati diri mereka di ruang tamu. Mereka kaget. Pasalnya seingat mereka, mereka berdua sedang berada di pintu belakang yang ada di dekat dapur. Ternyata mereka berdua ini pingsan saat melihat lukisan Noni Belanda yang mengeluarkan air mata tersebut dan tak sadarkan diri sampai teman-temannya menemukan mereka. Dan seolah-olah kejadian tadi semuanya hanyalah halu mereka karena sedang pingsan. Sementara itu di Gedung Mandala, bagaimana Pan? Apa kamu sudah menemukan keberadaan tim Regomo? Ketua pembina kepada Irfan, kakak pembina dari Amel dan Bisma dan teman-temannya itu tadi. Mereka belum tahu, tapi aku curiga mereka masuk ke dalam villa kosong di tengah kebun warga. Pasalnya terakhir kali aku melihat mereka melewati kebun tersebut. Aku mendahului mereka diam-diam karena pembina yang lain menelepon. Jika ada yang tiba-tiba mengubah papan petunjuk, aku khawatir mereka tersesat. Tapi kenyataannya justru mereka benar-benar tersesat tanpa melewati papan petunjuk. Kita harus bergerak cepat. Pan, ini sudah hari keempat sejak mereka hilang. Aku khawatir, Pan. Mereka semua terjebak di pila itu, dan aku merasa penghuni pila itu sedang mengincar salah satu di antara Aulia dan Amel. Maksudmu? Entahlah. Aku belum bisa memastikan, namun aku rasa di antara mereka berdua akan ada yang mengungkap fakta yang mengejutkan. Kita harus segera mencari keberadaan mereka. Firasatku mulai gak enak nih, kata ketua pembina kepada Irfan sebagai kakak pembina Amel dan teman-teman. Andre dan Denny mengelilingi pila tersebut. Mereka berdua mencoba mencari jalan keluar sampai mereka tiba-tiba di ujung kamar lantai 2. Mereka mendengar suara teriakan seorang perempuan yang meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Apa mungkin ada orang lain yang terjebak di sini selain kita? Ayo, tolong. Dan ayo kita dobrak pintunya. Pintunya terkunci, Andre. Dan Denny akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut. Aneh, di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa. Andre dan Denny pun masuk ke dalam pintu kamar. Tiba-tiba tertutup dan tidak bisa dibuka.
Dan mereka berdua sangat panik dan ketakutan saat aroma wangi bunga sedap malam kembali tercium. Lemari jati tua dengan internet. Namun pandangan mereka tiba-tiba melotot saat mereka melihat sebuah gaun putih tergantung di lemari tersebut dan berlumuran darah segar, seolah baru saja terkena darah. Ah! Teriak Denny dan Andre. Namun seolah suara mereka lenyap di telan ruang hampa. Teriakan mereka sama sekali tak terdengar oleh orang lain. Andre mencoba membuka pintu dengan gemetar. Ia menyeret Denny yang terpaku ketakutan. Saat ia berusaha bangkit mengumpulkan keberaniannya, tiba-tiba dari kolong tempat tidur menjulur sepasang tangan panjang yang meruncing berlumuran darah, menyeret kaki Andre yang belum berdiri sempurna. Denny yang semula mencoba mengotak-atik ganggang pintu dan tiba-tiba ia tertunduk, lututnya seolah lemas. Ia melihat sang kawan ditarik oleh tangan yang tak memiliki badan. Aura kamar tersebut mendadak begitu seram. Lalu kemudian, seorang wanita dengan gaun pengantin khas noni Belanda terbang melayang-layang di sudut ruangan. Perempuan tersebut menangis darah, dengan wajahnya mengeluarkan darah dan mulutnya yang bersemburan dengan darah, serta rambutnya yang menjulang ke atas. Matanya yang tajam dan mengeluarkan air mata darah menatap penuh amarah kepada dua orang tersebut. Ah, setan! Tolong! Mereka berdua hanya bisa pasrah dan ketakutan. Kalian harus menolongku. Lepas dari sini. Suara serak berganda dari hantu perempuan tersebut. Oke, kita sambung ke bagian 3-nya ya. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.